mengusung. Nah ini PKS memang sedang krisis kepemimpinan, sehingga PKS buka peluang untuk mengusung Ganjar. Yaitu lagi-lagi karena Ganjar Pranowo hari ini memiliki elektabilitas yang tinggi. Harapannya dengan membuka opini bahwa PKS membuka peluang kepada Mas Ganjar di Pilpres 2024, berharap punya efek terhadap elektabilitas PKS. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Masih terkait dengan Pilpres 2024, meskipun terbilang masih lama, tapi dinamikanya terus berjalan, bahkan lebih menarik untuk kita diskusikan. Mungkin memang Pilpres masih terlalu jauh, tapi tidak ada ruginya, tidak ada jeleknya kalau kita harus hati-hati betul dalam menentukan kepemimpinan nasional di negeri tercinta kita. Sehingga kali ini kita akan mengupas kembali tentang dinamika Pilpres 2024. Semenjak Ganjar diopinikan atau dipublikasikan ada pecah kongsi dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus putri atau cucu proklamator Putri Bu Megawati Soekarno Putri, elektabilitas Ganjar terus naik menurut versi lembaga survei terakhir dirilis oleh Saiful Mujani Research, yang di situ Ganjar mendapatkan perolehan suara 35,3%, disusul Bapak Prabowo hanya 30,8% dan Anies Baswedan 25,5%. Artinya dinamika terkait dengan Pilpres calon presiden 2024, Mas Ganjar terus naik elektabilitasnya, yang tadinya hanya last persen 15, 12 masing-masing lembaga survei variatif, tapi hari ini ada yang merilis bahwa Pak Ganjar sudah sampai pada 35%. Sehingga elektabilitas Mas Ganjar menjadi menarik untuk partai-partai politik untuk ikut numpang elektabilitas Mas Ganjar. Baru-baru ini diberitakan oleh CNN Indonesia, PKS buka peluang usung Ganjar di Pilpres 2024. Ini PKS tuh, Partai Keadilan Sejahtera, yang notabene hari ini adalah oposisi atau menempatkan posisinya di luar pemerintahan, pun tertarik dan membuka peluang kepada Mas Ganjar Pranowo. Ada beberapa kemungkinan tujuan dari PKS itu. Yang pertama, memang PKS tidak memiliki kader yang punya kapasitas, yang punya dukungan untuk ditarungkan di Pilpres 2024. Sehingga hari ini sedang mencari-cari. Kalau Pak Prabowo misalnya maju lagi, pasti akan diusung oleh partainya. Atau mungkin Mas Anies Baswedan juga kader Gerindra statusnya hari ini. Kalau mau mencalonkan AHY atau mencalonkan siapa lagi, dia sudah punya partai. Nah ini PKS memang sedang krisis kepemimpinan, sehingga PKS buka peluang untuk mengusung Ganjar. Yaitu lagi-lagi karena Ganjar Pranowo hari ini memiliki elektabilitas yang tinggi. Harapannya dengan membuka opini bahwa PKS membuka peluang kepada Mas Ganjar di Pilpres 2024, berharap punya efek terhadap elektabilitas PKS. Nah ini silakan sahabat subscriber menyimpulkan, lucu atau tidak, menarik atau tidak ketika PKS
membuka peluang atau bahkan akan mengusung Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Itu kemungkinan yang pertama. Tapi PKS juga masuk akal sih, selain persoalan krisis internal kaitannya kader untuk kapasitas capres, juga memang ada kader PDI Perjuangan Bambang Pacul yang mempersilahkan untuk keluar dari partai PDI Perjuangan kalau Mas Ganjar ingin calon presiden. Dan momen ini, sikap ini kemudian diambil oleh beberapa partai termasuk PKS. Sebelumnya Nasdem menyiapkan karpet merah untuk Mas Ganjar. Terus PKS hari ini membuka peluang untuk Mas Ganjar. Dan tidak menutup kemungkinan beberapa partai berikutnya akan menyusul. Sehingga elektabilitas Ganjar dan elektabilitas partai yang mengusungnya akan semakin meroket harapan partai politik tersebut. Tapi mungkinkah seorang Mas Ganjar Pranowo yang lahir dari GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, yang kemudian besar dan dibesarkan oleh PDI Perjuangan, menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah yang insya Allah akan selesai di tahun 2023, akan serta-merta mengikuti ambisinya atau mengikuti dorongan publik untuk ngotot nyalon presiden meskipun partai yang membesarkannya tidak mengusungnya dan dia akan menggunakan jalur partai lain yang hari ini sudah membuka pintu adalah Nasdem, PKS, dan mungkin beberapa partai berikutnya. Inilah yang akan menjadi penentuan. Sikap Mas Ganjar ini akan menjadi penentuan apakah Mas Ganjar kader partai politik yang loyal terhadap partainya, atau dia akan mengikuti dorongan publik dan naluri, mungkin ya naluri kepribadiannya. Apakah dia akan mengambil peluang yang ada di depan mata tapi dengan meninggalkan partai yang sudah membesarkannya, yang sudah mengkadernya, sudah mendidiknya, atau dia akan tetap loyal meskipun tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan. 2 tahun ke depan ini menjadi dinamika yang akan terus menarik terkait dengan posisi Mas Ganjar. Ini menjadi teka-teki kita bersama. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Indonesia harus memiliki kepemimpinan nasional yang kuat, yang punya visi, setidaknya meneruskan fondasi yang sudah ditata, yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden Jokowi, yaitu keadilan sosial, yang semuanya berdasarkan Pancasila. Dan yang hari ini ditekankan oleh Bapak Presiden Jokowi adalah bagaimana terbentuknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Kembali ke PKS. PKS membuka peluang dengan beberapa pertimbangan menurut PKS. Yaitu ada karena memang syarat untuk mencalonkan presiden partai politik harus memenuhi syarat tertentu, sehingga PKS butuh koalisi. Sehingga statement PKS kami bacakan di CNN, kami masih membuka pintu dialog dengan tokoh manapun. PKS belum menutup pintu bagi tokoh yang ingin didukung di Pilpres 2024. Sebelumnya PDIP mempersilahkan Ganjar bergabung partai lain jika hendak mencalonkan sebagai presiden di 2024. Pernyataan itu merespon hasil survei Saiful Mujani Riset yang menyebut Ganjar berpotensi menang meski tak mencalonkan dari PDIP atau tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ini kembali bahwa Mas Ganjar sedang diuji kapasitasnya, kualitasnya, komitmennya kepada partai yang membesarkannya, atau akan mengikuti opini-opini yang berkembang selama ini dan menerima tawaran-tawaran dari partai politik. Tapi dalam CNN hari ini Mas Ganjar menyampaikan
menanggapi pernyataan PDI Perjuangan terlalu jauh. Beliau ingin fokus menyelesaikan tugasnya di Jawa Tengah yang tinggal 2 tahun. Hari ini PKS membuka peluang usung Ganjar di Pilpres 2024. Tentunya ini akan menjadi dinamika tersendiri. Apakah akan diikuti oleh beberapa partai lain? PKB belum ada suara, P3 belum ada suara, terus partai-partai non-parlemen juga belum ada suara, Demokrat juga belum bersuara. Artinya masih banyak yang diam, dan hari ini bola Pilpres ada di Mas Ganjar Pranowo. Semoga kita akan mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini, untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, untuk mewujudkan tujuan tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan yang lebih demokratis, dan tentunya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita sama-sama sebagai anak bangsa terus menjaga persatuan kita sebagai anak bangsa, sebagai sebuah negara yang berdaulat, abadi, jaga NKRI. Saya Basro Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.